الحمد لله الحمد لله الذي اختص شهر رمضان بفضيلة الصيام من بين الشهور من بين سائر الشهور، وفتح فيه أبواب الجنان بما فيها من السرور والحضور، وهيها لكل موحد شكور، وأغلق فيه أبواب النيران وعدها لكل مشرك كفور. أحمده سبحانه وهو أحق موحد وأعظم مذكور، وأشكره على نعم تجدد بالرواه والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف كل مشرك كفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الداعي إلى الخيرات محذر من الشرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم للاهتداء النجوم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنه قد نزل بساحتكم شهر كريم خصه الله على سائر الشهور وأنزل فيه القرآن العظيم. Ibadallah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana takwa sendiri merupakan motif atau tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Seperti halnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan ayat la'allakum tattaqun agar kita dengan barokah puasa, kita dengan adanya kewajiban puasa menjadi orang yang takwa. Di tafsir disebutkan takhafuna minal ma'asi, yakni kita menjadi orang yang takut, yang waspada dengan perbuatan ma'asi. Ma'asyiral muslimin, dalam kitabnya Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya darajatus shaim ataupun derajatnya orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah saumil awam, yaitu puasanya orang yang awam, puasanya orang yang umum, atau mungkin puasanya orang yang baru mengenal agama Islam. Yang kedua adalah saumil khusus, yaitu puasanya orang yang khusus, orang yang telah lama masuk Islam dan belajar banyak tentang agama Islam, dan oleh Allah diberikan suatu kekuatan, suatu hidayah untuk menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah shaumil khususil khusus, yaitu puasanya orang yang khusus dari orang-orang yang khusus, yang mana itu akan diisi oleh kelompok-kelompok para nabi, para aulia, para sahabat, para ulama-ulama di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, apa arti 3 derajat tadi? Dikatakan derajat shaumil awam, puasanya orang awam. Dikatakan derajat shaumil khusus, derajatnya puasa yang berderajat orang yang khusus. Ataupun dikatakan shaumil khususil khusus, derajatnya orang yang berpuasa di golongan khususil khusus. Dalam kitabnya disebutkan shaumil awam huwa ayyamna'a ala nafsihi anil mufattirati kal akli wasyurbi wal qai'i al muta'ammid. Kalau hanya puasanya orang awam, yaitu mereka yang berpuasa hanyalah fokus terhadap mencegah dari makanan dan minum, mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Mereka tidak fokus tentang apakah berbohong itu bisa membatalkan puasa, apakah menggosip itu juga bisa membatalkan puasa. Tidak fokus di situ.
Karena di sini masih termasuk derajatnya saumil awam, yakni puasanya orang yang awam. Tapi kalau untuk pulau kali jenengan, kita yang sudah lama masuk agama Islam, belajar banyak tentang agama Islam, selayaknya berpuasa di level yang kedua, yakni saumil khusus, puasanya orang yang khusus. Apa itu puasanya orang khusus? Di dalam kitab disebutkan ayyamna'a anil mufattirati wa anil khamsatil asya', yaitu mencegah dari 5 perkara selain mencegah dari rasa lapar, haus, dan dahaga. Apa itu 5 perkara? Dikatakan oleh hadis, khamsun yufattirna shaim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Napa mawon niku? Apa saja itu? Dikatakan al-ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu bermakna menggosip ataupun menggunjing ataupun menyebutkan keburukan teman-teman kita di hadapan orang lain. Awas kalau sampai itu keluar dari lisan kita, dari mulut kita, maka kata Nabi bisa membatalkan puasa. Yang nomor 2 adalah al-kadzib, berbohong. Ketika lisan kita sudah berani menggerakkan lidah kita untuk berbohong, untuk mengucapkan kalimat yang tidak benar, maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 3 apa? Dikatakan dalam hadisnya wan namimah, yaitu beradu domba. Ketika kita punya niatan kemudian melafadzkan kalimat yang membuat 2 kubu, 2 kelompok saling bermusuhan yang disebabkan oleh kita, maka itu dikatakan namimah yang termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang keempat dikatakan dalam hadisnya wal halif bil kadzib, bersumpah dengan kebohongan. Apalagi sekarang rencang-rencang teman-teman anak muda, hati-hati kalau main game. Ketika bersumpah, tapi sumpah itu bukan kalimat yang hak, bukan kalimat yang benar, ataupun kita hanya ingin menutupi kebohongan kita. Kemudian dengan melafadzkan kalimat sumpah, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Dan yang terakhir, ini yang paling fatal, yang sering kita lakukan mungkin, entah itu orang-orang yang di usia muda ataupun tua ataupun yang sudah usia 40 atau 30. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadharu bisyahwat, ini memandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Kalau sudah kita berpuasa kok masih memandang pandangan yang menimbulkan syahwat, maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membatalkan puasa. Menariknya ulama di sini mengatakan an-nadhar. Nadhar artinya adalah melihat, tapi ternyata nggak hanya melihat. Misalkan kita diam, duduk, kok nadhar, berpikir hal-hal yang menimbulkan syahwat juga, nggak cuma melihat tapi berpikir juga. Maka kata ulama yang mentafsir hadis ini juga mengatakan termasuk an-nadhar bisyahwah, yakni berpikir atau melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Dalam kitab fikih disebutkan ada suatu perkara yang halal kita pandang, juga ada suatu perkara yang haram kita pandang. Kalau yang haram kita pandang sudah jelas-jelas itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan ada perkara yang halal kita pandang, itu masih diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan syahwat. Kalau ada orang yang kelainan misalkan, ketika melihat hayawan kemudian syahwat, maka ulama fikih mengatakan orang tersebut haram melihat hayawan. Melihat benda mati kok syahwat, melihat sepeda motor kok syahwat, maka orang tersebut juga haram memandang perkara tersebut. Kenapa? Segala hal yang menimbulkan syahwat itu hukumnya haram, apalagi dilakukan di bulan puasa. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini memang banyak ulama yang khilaf.
khilaf mentafsiri, bukan khilaf hadisnya. Hadisnya sanadnya sahih, tapi khilaf mentafsiri 5 perkara ini membatalkan puasa yang wajib mengqadai, apakah hanya membatalkan pahala puasa. Ternyata dalam kitabnya disebutkan memang ada ulama yang mengatakan split dengan tegas, memang membatalkan puasa dan wajib mengqadai. Bagi kalau ada orang muslimin yang melakukan 5 hal ini, berbohong, kemudian ghibah, menggosip, kemudian namimah, adu domba, kemudian al-halaf bil kadzib, bersumpah dengan kebohongan, yang terakhir adalah an-nadhur bi syahwat, memandang dengan rasa syahwat, maka wajib mengqadai di hari yang lain di selain bulan Ramadan. Tapi juga ada ulama yang mengatakan enggak. Di sini bukan wajib mengqadai. Makna batal puasa adalah batal pahalanya puasa. Lantas kalau memang kita mengambil kaul yang ulama mengatakan hanya batal pahala puasa, berarti kita puasa hanya menahan rasa lapar dan haus. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW sering mengatakan, rubba so'im atau kamin so'im illa walahu ju'un wa atas. Banyak dari orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa dahaga dan rasa haus. Itu adalah darajatul siyamil khusus, puasanya orang yang khusus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sudah sebaiknya kita meningkatkan derajat kita yang semula dari shaumil awam yang hanya menahan rasa lapar dan haus, kita tingkatkan, kita perbaiki puasa kita menjadi puasa yang derajatul khusus, yaitu puasanya orang khusus. Yang terakhir adalah derajatnya orang shaumil khususin khusus, yang akan diperankan oleh para nabi, para sahabat, para imam-imam besar, yaitu disebutkan dalam kitabnya Subhanallah. Apa kata Imam Ghazali? Mereka adalah orang-orang berpuasa gak cuma menahan rasa haus ataupun lapar, dan gak cuma menahan dari 5 hal tadi, tapi hati mereka mulai fajar sampai terbenamnya matahari tidak boleh melingung, tidak boleh lupa dari hadratullah, tidak boleh lalai dari ingat kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok 1 detik saja dari mereka mulai fajar sampai maghrib, kok ada yang noleh ataupun melingung dari hadratullah, maka menurut mereka puasanya batal. Ini akan dilakukan oleh orang-orang hebat, para ulama, para aulia dan para anbiya. Ma'asyiral muslimin, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim.